Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan treat horor dengan judul Berjualan Sate Gagak. Cerita ini ditulis oleh @desiprayogo. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silahkan mampir dulu dan di follow. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Tahun 2020 adalah sebuah awal baru dalam hidup Ajis, di mana belum lama dia baru saja wisuda dan telah menyandang gelar SA di belakang namanya. Artinya kini sudah masuk waktunya dia cari kerja dan membantu perekonomian keluarga. Akan tetapi Ajis harus dihadapkan sama masalah besar, di mana tahun itu juga Indonesia tercinta sedang dilanda sebuah virus. Boro-boro membuka peluang pekerjaan, beberapa perusahaan malah memberhentikan sementara para pekerjanya dan ada juga PHK besar-besaran di beberapa pabrik. Jelas sulit mencari lowongan pekerjaan. Benar saja dong, Ajis coba cari info ke sana kemari, tapi dia tak kunjung menemukan lowongan pekerjaan. Gara-gara itu dia diceng-cengin sama kakaknya, sampai kakak-kakaknya menjuluki dia dengan sebutan alumni COVID. Habisnya gimana lagi? Dia memang wisuda pas virus COVID lagi rame-ramenya diperbincangkan. Ditambah sekarang dia kesusahan mencari lowongan pekerjaan. Makin puyeng pikiran Ajis kala itu. Apalagi dia harus mulai menabung untuk masa depannya. Tak terasa lebaran 2020 sudah lewat. Ketupat di rumahnya juga sudah habis disantap para ponakannya. Akan tetapi Ajis masih belum mendapat informasi seputar lowongan pekerjaan. Sehari-hari dia hanya membantu bapaknya di toko sembako milik keluarganya, karena hal itu jauh lebih positif ketimbang hanya rebahan di atas kasur. Sampai sekitar awal bulan Agustus, salah satu teman kuliahnya yang bernama Febri memberikan dia tawaran, di mana Febri mengajak Ajis untuk mendaki ke Gunung Sumbing, supaya mereka bisa merayakan kemerdekaan di atas puncak Sumbing. Setelah dipikir-pikir, nggak ada salahnya kalau dia terima tawaran Febri kala itu. Ajis sempat tanya ke Febri, emang gunung buka? Kan lagi ada virus dan beberapa pendakian bukanya lagi ditutup. Tapi Febri meyakinkan Ajis supaya tidak memusingkan hal itu, karena bapaknya Febri punya kenalan orang dalam dan akan diupayakan supaya mereka bisa muncak di tengah pandemi seperti ini. Ajis agak heran mendengar temannya berkata seperti itu. Berhubung malas berdebat dan Ajis sendiri juga sumpek dengan kegiatannya yang hanya itu-itu saja, akhirnya Ajis setuju dengan keputusan Febri. Ikutlah dia dalam pendakian kala itu. Sehingga Fik yang ikut ada 6 orang, yaitu Ajis, Febri, Galuh, Rohman, Jeno, dan Maulana, atau akrab disapa Maul. Mereka putuskan untuk berangkat di tanggal 15 Agustus 2020 sore dari rumah. Titik kumpulnya adalah rumah Febri. Jarak dari rumah mereka ke Gunung Sumbing juga tidak terpaut jauh. Mungkin sekitar sejam setengah menggunakan sepeda motor sudah tiba di base camp Garung. Karena rencananya mereka memang naik motor dari rumah ke base camp. Akan tetapi seminggu sebelum keberangkatan mereka sempat terjadi pembahasan kecil di antara 6 orang ini. Entah kenapa tiba-tiba terlintas ide konyol di pikiran salah satu di antara mereka. Secara waktu itu kondisi mereka semua masih berstatus pengangguran. Habis itu si Galuh punya ide untuk jualan sate gagak di puncak Gunung Sumbing. Mendengar itu sebenarnya mereka sudah ketakutan duluan. Tapi pas Galuh jelasin lebih rinci, mereka malah tergiur untuk mencoba. Apalagi embel-embel bisa dapat uang dengan cara goib. Terlepas benar atau tidaknya, mereka sendiri terus terang masih ragu. Cuma gak ada salahnya dicoba terlebih dahulu. Kayak semacam model nekat begitulah. Gak sulit bagi mereka untuk mendapatkan burung gagak yang mereka maksud, karena bapaknya Galuh suka sekali memelihara burung gagak. Bahkan di rumahnya ada kandang khusus burung gagak, dan di dalamnya
ada kurang lebih 38 ekor burung gagak hitam. Misalnya kalau diambil 2 atau 3 kan tidak akan ketara. Nanti Galuh akan memikirkan bagaimana caranya supaya dia bisa membawa keluar hidup-hidup burung tersebut. Kok sepertinya kesempatan berpihak pada mereka. Sekitar 2 hari sebelum keberangkatan mereka ke Gunung Sumbing, orang tua Galuh mau pergi nyelawat ke rumah kolega bisnis bapaknya. Otomatis di rumah sepi dan kakaknya Galuh ada acara ngedate bareng cowoknya. Alhasil sejak jam 9 rumah Galuh sepi. Galuh buru-buru hubungi ke 5 temannya untuk membantunya mengambil burung gagak dari kandang milik bapaknya. Singkat cerita, semua orang sudah berkumpul di rumah Galuh jam 10. Mereka langsung memulai aksinya. Akhirnya, mereka berhasil mengambil 2 ekor burung gagak hitam dan langsung dimasukkan ke dalam sangkar. Lalu burung-burung itu nantinya akan diletakkan di rumah Febri. Hingga tibalah di hari keberangkatan. Semuanya sudah bersiap dengan barang bawaan mereka masing-masing. Sejak subuh jam 3, Ajis sudah siap membawa semua barang-barang keperluannya. Tak lupa berpamitan kepada kedua orang tuanya dan langsung pergi menuju ke rumah Febri sekitar jam 4:30. Entah kenapa Ajis pagi itu merasa seperti tidak sabar. Tidak biasanya Ajis mendaki dengan perasaan seperti ini. Persis kayak orang yang lagi jatuh cinta. Ajis tepislah segala prasangka-prasangkanya itu dan tetap melanjutkan perjalanan. Jam 5, Ajis sudah tiba di depan rumah Febri. Kala Ajis sedang memanggil-manggil nama Febri, gak tahu kenapa Ajis merasa kurang nyaman saat mata 2 burung gagak itu menatap ke arahnya. Apalagi mengeluarkan bunyi yang bisa membuat bulu kudu merinding. Tahu sendiri kan bunyi gagak seperti apa, dan saat itu masih subuh. Sedikit lebih lama, barulah Febri keluar dan membukakannya pintu. Ternyata tadi dia masih mandi. Sedangkan di rumah Febri sepi karena kedua orang tuanya dan adiknya dari semalaman pergi ke desa. Febri udah izin kalau bakal mendaki ke Gunung Sumbing 4 hari. Masuklah Ajis ke dalam rumah Febri. Terus Ajis nanya, "Ini burung-burung kira-kira diapain ya biar gak berisik?" "Tali aja mulutnya," jawab Febri. Terlihat Febri masuk ke dalam dan keluar sambil membawa tali rami. Tanpa takut dipatok atau gimana, Febri mengambil burung itu dan meminta Ajis untuk menali paruh burung tersebut. Baru setelah itu, kedua burung ini ditaruh ke dalam tas gunung milik Febri. Sekitar jam 5:30, semua anak-anak mulai berdatangan satu-satu dan semuanya sudah komplit. Mereka langsung berjalan menuju base camp sekitar pukul 6. Perjalanan cukup seru pagi itu. Semua anak saling tertawa satu sama lain. Perjalanan 1,5 jam sampai tak terasa. Tanpa mengurus apa-apa, mereka semua langsung dipersilahkan masuk. Kami sikmasi mereka sudah diurus sama bapaknya Febri. Ternyata, selain bapak Febri punya kenalan orang dalam, gak taunya Gunung Sumbing dalam tahap uji coba dibuka kembali sejak awal Agustus. Rasanya berasa seperti dibohongi belahan jiwa gitu. Lebay. Selama pendakian, semua berjalan baik-baik saja. Perjalanan menuju ke pos 1 sampai Pestan mereka tempuh selama kurang lebih 4 jam. Karena hari sudah semakin siang dan panas. Mereka putuskan untuk ngecamp di Pestan di bagian bawah. Beberapa menit kemudian 3 tenda berhasil mereka gelar. Setelah itu mereka semua masak untuk makan siang bersama. Rencana pendakian mereka menuju puncak dilanjutkan keesokan paginya saja. Untuk hari itu sementara mereka gunakan untuk beristirahat. Akan tetapi rencana mereka seketika berubah secara mendadak. Di mana yang awalnya bakar sate gagak di puncak kini berubah bakar sate gagak di daerah Pestan saja. Ide itu muncul
ketika mereka selesai makan malam, mungkin sekitar jam 7. Terlihat suasana pada malam itu terasa seperti sunyi senyap. Suasana membuat mereka berenam jadi merinding gak karuan. Firasat mereka sebenarnya sudah gak nyaman, seolah banyak pasang mata yang mengamati mereka. Sekitar jam 9, mereka mulai melakukan percobaan untuk membakar sate gagak. Terus terang, Aji sendiri tidak paham dengan apa yang ada di pikiran dia dan teman-temannya kala itu. Sampai nekat melakukan hal-hal konyol, padahal mereka sedang berada di gunung, di area pestan bawah. Itu tidak ada satupun tenda selain tenda mereka berenam. Selama di perjalanan mereka juga sempat bertemu dengan satu rombongan pendaki. Sepertinya para rombongan itu memutuskan untuk ngecamp di area pestan yang atas. Kembali ke perintilan-perintilan yang mereka siapkan, Galuh terlihat seperti membuat bakaran sate. Ternyata dari rumah dia bawa arang, pisau daging, dan beberapa tusuk sate. Lalu setelah mereka menyiapkan bakaran, Galuh membuat seperti lingkaran dari garam. Ya, dari rumah Galuh memang sengaja membawa uyah grosok, atau bisa dibilang garam yang berukuran besar-besar. Dia bentuk lingkaran yang cukup lebar. Terus Galuh bilang ke teman-temannya, yang mutusin gak ikut-ikut bakar-bakar atau mentalnya masih belum siap, langsung masuk ke lingkaran garam itu. Dan jangan pernah keluar dari lingkaran itu ya. Meskipun kalian dengar suara-suara ataupun sekalian melihat wujud-wujud sosok tak kasat mata, jangan pernah keluar dari lingkaran ini. Kalau kalian melanggar, aku gak akan nanggung resikonya. Teman-temannya yang dengar itu nyalinya udah pada ciut. Akhirnya, yang ikut bakar-bakar ada 4 orang, yaitu Galuh, Febri, Ajis, dan Maul. Sedangkan Rohman dan Jeno memilih berada di dalam lingkaran. Akan tetapi nanti bagian mereka paling kecil di antara keempat orang ini. Sepertinya Rohman dan Jeno gak keberatan. Toh mereka udah takut setengah mati saat setelah mendengar penjelasan Galuh tadi. Singkat cerita, ritual pun dimulai. Galuh mengambil 2 burung gagak itu dari dalam tas Febri. Ajaibnya, burung-burung itu masih hidup meskipun tubuhnya mulai lemas. Setelah itu dengan tangan kosong, Galuh langsung mematahkan leher 2 burung itu di hadapan teman-temannya. Seakan mempertontonkan adegan sadis kepada anak-anak kecil. Gak ada rasa takut atau rasa kasihan. Tanpa ancang-ancang, Galuh langsung patahkan leher burung-burung itu. Baru setelahnya Galuh meminta ketiga temannya untuk membabat habis bulu dari burung-burung gagak tersebut. Hampir 1 jam kemudian, bulu-bulu tersebut berhasil mereka cabut sampai habis. Galuh langsung memotongnya kecil-kecil dan ditusuk menjadi sebuah sate. Terakhir mereka tinggal bakar di atas bara api yang menyala. Seketika angin kencang datang. Udara sekitar terasa dingin sekali malam itu. Terus gak lama kemudian, turun kabut tebal sekali, membuat jarak pandang mereka semua menjadi sedikit sulit. Akan tetapi ada keanehan setelahnya. Kabut itu berubah wujud menjadi sesuatu yang asing, dan makin lama mereka semua terkejut. Ternyata sosok-sosok itu berubah wujud menjadi sosok-sosok hantu yang khas sekali di Indonesia. Ada sosok genderuwo, kuntilanak, pocong, dan bahkan ada banyak sekali tuyul. Antara takut dan mau nangis, mereka coba kuatin tekad mereka. Karena apa boleh dikata, semua sudah terlanjur, dan ternyata ritual seperti ini memang benar adanya. Aroma bakaran khas daging menyeruak di indera penciuman mereka. Tak ada satupun dari mereka yang berani menatap wujud sosok-sosok ini. Benar-benar menampakkan wujudnya dengan bentukan yang sangat bervariasi. Terus sosok-sosok itu seperti menyodorkan sebuah koin emas, dan koin itu ternyata seharga 5 tusuk sate yang mereka jual. Pada saat Ajis pegang koin emas itu,
terasa seperti asli, bukan halu-halunya mereka saja. Lalu datang seorang kakek-kakek bongkok yang berjalan sambil membawa tongkat kayu. Wajah kakek-kakek itu hancur dan mengeluarkan bau anyir sekali. Lagi-lagi, tak ada yang berani menatap sosok kakek tersebut. Terus kakek itu menyodorkan sebuah lembaran kain putih dan benang merah. Kakek itu memberitahu supaya koin-koin tersebut mereka simpan di dalam kain itu dan diikat menggunakan benang merah. Sebulan setelahnya, tepatnya di malam Jumat Kliwon, baru mereka boleh membuka ikatan kain putih tersebut dan mereka baru bisa menjualnya ke toko emas terdekat. Percaya nggak percaya, mereka waktu itu cuma iya-iya aja, dan lama kemudian semua sosok-sosok itu lenyap begitu saja, bersamaan dengan sate gagak mereka yang habis. Karena saking takutnya mereka putusin untuk masuk kembali ke dalam tenda tidur. Mereka tidak peduli dengan bulu-bulu gagak yang berserakan. Alhamdulillah, setelah itu tidak ada kejadian aneh-aneh hingga pagi pun datang. Pas mereka bangun, mereka semua terkejut ketika melihat bulu-bulu gagak semalam sudah tidak ada, dan bahkan depan tenda mereka sudah bersih. Tidak ada satupun kotoran yang berserakan. Lantas, yang membersihkan ini semua siapa? Mereka gak mau mikir aneh-aneh. Mereka hanya mau sarapan dan lanjut sampai puncak. Setelah sampai puncak, mereka putuskan untuk bermalam lagi di tempat itu, dan baru keesokan harinya mereka turun. Jadi mereka gagal dengan rencana ngecamp 4 hari. Ternyata hanya 3 hari saja. Sebenarnya malam kedua mereka juga merasakan keanehan. Berhubung takut sejak langit mulai terlihat senja, mereka langsung masuk tenda dan gak ada yang berani keluar satupun. Soalnya mereka mendengar cekikikan kuntilanak, tangisan seorang pria, dan gelak tawa anak-anak. Untungnya keesokan paginya mereka turun dan pulang dengan selamat. 1 bulan berlalu, dan tepatnya di malam Jumat Kliwon, mereka berenam mulai membuka bungkusan kain putih tersebut. Ternyata wujudnya masih sama, seperti emas logam mulia gitu. Karena penasaran, ini emas beneran apa hanya tipuan? Kebetulan kala itu ada satu toko emas yang masih buka di dekat rumah Aziz. Cobalah mereka datang ke sana untuk mengecek, dan setelah dicek, ternyata itu beneran emas. Emas mereka dihargai 95 juta. Bukan main, mereka mendengar nominal tersebut. Gak pakai lama, mereka jualah emas-emas itu. Awalnya mereka ditanya, dapat emas-emas ini dari mana? Ya mereka ceritain apa adanya. Gak taunya, belum lama sebelum mereka menjual emas-emas ini, ada juga bapak-bapak yang ngejual emas dengan modelan yang sama ke toko emas ini. Emas itu masih ada wujudnya sampai waktu itu. Cuma jumlahnya lebih banyak dan dihargai 280 juta. Ritual yang dilakukan bapak itu sama seperti yang mereka lakukan. Bedanya bapak itu sendiri, sedangkan mereka ramai-ramai. Terus bapak itu juga membawa kurang lebih 17 ekor gagak hitam dan dijual bentuk sate kepada sosok-sosok tak kasat mata. Akan tetapi bapak itu kini rumornya jadi gila. Katanya suka ketakutan gak jelas dan kerap mimpi buruk. Dengar itu Aziz panik. Sebab beberapa hari setelah kepulangannya dari Gunung Sumbing, dia kerap sekali mimpi buruk. Dia mikirnya hanya mimpi buruk biasa. Makin lama kok nggak hilang-hilang mimpinya, sampai membuatnya malas tidur malam. Alhasil, Aziz udah jarang banget tidur malam, saking parnonya dapat mimpi buruk. Bener sih, dia sekarang sudah punya sendiri, tapi batinnya dan pikirannya dibuat kacau. Pesan Aziz, jangan pernah coba. Nah, dan begitulah
Sekilas kisah horor dengan judul Berjualan Sate Gagak. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.